Gubernur dengan warna putih yang selalu setia mengikat kepalanya adalah simbolisme air yang terus mengalir dari hulu sampai ke hilir. Bergerak terus tanpa batas, tanpa rasa khawatir, dan kami di DPRD adalah warna hitam yang akan terus memberikan sarana supaya air itu terus mengalir, memberi kesejahteraan kepada rakyat Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah, amma ba'du. Selamat berjumpa kembali di Aji Dakwah TV. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allahu ya Rabbal Alamin. Di video kali ini kita akan membahas tentang Dr. Haji Buki Wibawa MSI, yakni Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, di mana Bapak Dr. Haji Buki Wibawa MSI ini beliau memberikan sambutannya pada acara Musrembang, yang di situ hadir Kang Deddy Mulyadi, anggota DPRD dan DPR RI serta para pejabat lainnya. Ada hal yang menarik yang beliau sampaikan ketika memberikan sambutan, yakni berkaitan dengan tanggapannya dan penilaiannya terhadap Kang Deddy Mulyadi. Dengan penuh perasaan, dengan penuh ketulusan beliau menyampaikan tentang hal-hal yang luar biasa yang beliau nilai dari sosok seorang Kang Deddy Mulyadi. Nah, untuk lebih lengkapnya kita akan lihat bagaimana tanggapan sambutan yang diberikan oleh Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat. Kita juga melihat sosok gubernur kita, Pak Deddy Mulyadi, itu selalu menggunakan baju kostum berwarna putih, ikat putih. Itu juga simbol bagi saya adalah sebuah kesetiaan, sebuah ekspresi, sebuah pesan kuat bahwa Jawa Barat harus dibangun di atas nilai-nilai budaya yang kita punya. Beliau pertama adalah menilai dari sisi penampilan Kang Deddy Mulyadi yang senantiasa memakai pakaian putih, ikat kepala putih, yang dalam pandangan beliau ini adalah ini merupakan simbol di mana bagi dirinya apa yang dikenakan oleh Kang Deddy Mulyadi, penampilan-penampilan yang sering ditampilkan oleh Kang Deddy Mulyadi dalam customnya, bajunya pun ikat kepalanya, itu adalah simbol bahwa Jawa Barat itu ingin dibangun atas dasar daripada nilai-nilai budaya dan tradisi budaya Jawa Barat, mengangkat nilai-nilai kearifan lokal, mengembangkan Jawa Barat dengan sistem nilai budaya-budaya lokal. Artinya kembali kepada fitrah kesucian. Ya, kita bisa melihat bagaimana memang Kang Deddy Mulyadi ini hampir sebagian besar penampilannya selalu beliau mengenakan pakaian putih dengan ikat kepala putih. Sehingga pembangunan itu tidak mengeksploitasi alam. Beliau mengatakan bahwa kalau pembangunan berdasarkan nilai-nilai alam Jawa Barat, ya, berdasarkan nilai-nilai kearifan dari baik itu manusianya maupun budayanya maupun alamnya, maka pembangunan itu tidak akan mengeksploitasi alam, tidak akan merusak alam, tetapi justru akan berkawan dengan alam. Artinya manusia dengan alam itu ada keselarasan. Nah, inilah konsep pembangunan yang ingin diwujudkan oleh Kang Deddy Mulyadi dengan simbol-simbol yang oleh Bapak DPRD, Ketua DPRD Jawa Barat ini dilihat dari custom yang dipakai oleh Kang Deddy Mulyadi. Kenapa saya terharu? Karena orang Sunda itu dengan rasa. Jawa Barat rusak, iya. Karena apa? Kita terlalu sibuk mengejar pembangunan di fase fungsional yang mengeksploitasi alam tanpa kendali. Dengan penuh haru, dengan tetesan air mata, dengan suara bergetar, dia mengatakan bahwa Jawa Barat sudah banyak yang rusak alamnya. Kenapa hal ini terjadi? Karena memang pembangunan-pembangunan yang dilakukan di Jawa Barat itu banyak yang merusak alam. Ya, banyak alam-alam yang dieksploitasi, yang dirusak.
Jadi pembangunan itu hanya mengejar fungsional tanpa kemudian melihat atau meninjau dari keseimbangan alam. Ya, kita bisa melihat bagaimana gunung-gunung yang seharusnya itu adalah tempat perlindungan, tempat di mana air di situ diresap, kemudian udara juga sebagai penghasil udara yang segar, kemudian dirusak dengan dibangun berbagai macam bangunan dan lain sebagainya, bahkan ditebang-tebangi, tanahnya dikeruk, sehingga kemudian alam itu akhirnya marah sehingga timbullah berbagai macam bencana. Nah, inilah kerusakan karena pembangunannya hanya mengarahkan kepada fungsional saja tanpa melihat daripada keseimbangan. Sehingga Dr. Haji Buki Wiryawan ini dengan penuh perasaan dia mengungkapkan rasa kekecewaannya terhadap pembangunan-pembangunan yang telah dilakukan tanpa memperdulikan alam. Yang bisa mengendalikan itu nggak ada lain, nilai-nilai budaya yang kita punya. Oleh karena itu, orang Sunda khususnya dan juga orang Jawa Barat itu konsep hidupnya itu menyatu dengan alam. Mereka yakin alam itu ikut menentukan kehidupan manusia. Beliau mengatakan bahwa untuk menanggulangi segala permasalahan yang ada di Jawa Barat berkaitan dengan pembangunan yang justru akibat pembangunan ini alam marah, maka seharusnya orang Jawa Barat itu ketika membangun itu bersatu dengan alam. Artinya apa? Bahwa membangun itu jangan merusak alam, tetapi alam tetap difungsikan sebagaimana mestinya. Sungai difungsikan sebagaimana mestinya, gunung difungsikan sebagaimana mestinya. Nah, ini konsep pembangunan di Jawa Barat itu harus dikembalikan kepada alam, karena alam itu menentukan keberhasilan sebuah pembangunan. Ya, memang kita melihat bagaimana orang-orang yang mengeksploitasi alam, yang tadinya sawah kemudian dirubah menjadi perumahan, yang tadinya lahan resapan dan penghijauan dirubah menjadi pabrik-pabrik dan mal-mal serta perumahan, yang tadinya hutan dirubah kemudian menjadi pila-pila, yang seharusnya gunung itu dibiarkan hijau sebagai tempat penghijauan dan udara yang segar, kemudian dikeruk tanahnya sehingga timbul longsor dan lain sebagainya. Nah, ketika manusia tidak mau bersahabat dengan alam, tidak mau bersatu dengan alam, dalam bahasa Bapak Ketua DPRD ini, maka manusia akan merasakan dampak yang diakibatkan oleh karena perbuatannya. Ya, ini selaras dengan Al-Quran. Dhuharul fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Telah tampak kerusakan di daratan dan di lautan disebabkan karena tangan manusia. Liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Supaya apa? Supaya kamu manusia ini merasakan akibat dari apa yang dia kerjakan, apa yang mereka kerjakan, dan poinnya adalah agar mereka kembali. Kembali apa? Kembali menyadari kekeliruannya, kembali memperbaiki alamnya, memperbaiki hubungan dengan alamnya, kembali ditata alamnya sebagaimana awal yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Kalau alamnya rusak pula lagi kehidupan kita. Oleh karena itu, konsep kehidupan Sunda adalah konsep hidup menyatu dengan alam. Oleh karena itu, sebagai orang Sunda, orang Jawa Barat tidak bisa sembarangan merusak alam. Nah, beliau mengatakan bahwa konsep pembangunan orang Sunda itu harus menyatu dengan alam. Tidak boleh sembarangan merusak alam. Ya betul, harus aja ada uji amdalnya, bagaimana dampak-dampak ketika akan membangun apapun bentuk bangunannya. Maka kenapa kemudian perhutanan itu atau kehutanan itu atau perkebunan itu maka dipegang oleh negara, tidak sembarangan. Hanya boleh diperkenankan misalnya untuk HGU, itu pun bukan untuk hal-hal yang berkaitan dengan misalnya pembangunan rumah, tetapi bisa dialihfungsikan sebagai lahan pertanian tanpa kemudian merusak daripada pohon-pohon yang seharusnya ditanam sebagai pokok yang harus ada dalam tanah tersebut atau dalam lahan tersebut. Nah, ketika itu sudah tidak diindahkan lagi, maka berarti alam akan memberikan hukuman kepada manusia-manusia yang merusaknya. Terpaksa harus menebang pohon besar. Itu pun ada petatah petitihnya, ada dialognya. Maaf ya pohon, kamu aku tebang karena ada keterpaksaan, saya butuh buat rumah. Itu yang disebut ritual.
Saya tidak mengatakan itu sebagai sebuah keyakinan agama, tapi itu sebuah nilai budaya di mana kita harus menghargai alam seutuhnya. Nah, beliau mengatakan bahwa ketika kita akan mengambil manfaat dari alam, misalnya akan mempergunakan pohon untuk membangun rumah, maka harus ada etika di dalamnya. Dalam bahasa beliau itu ya harus meminta izin kepada pohon itu untuk difungsikan. Itu bukan sebuah ritual atau penyembahan, tetapi itu adalah sebuah etika yang dikhawatirkan bahwa akibat daripada penebangan yang sembarangan itu akan mengakibatkan dampak yang lebih besar lagi. Ya kadang-kadang kan misalnya contohnya saja, kalau umpamanya kita naik perahu, kalau ada orang yang satu orang membocori perahu itu kan yang merasakannya semuanya. Maka ketika pohonan itu akan difungsikan untuk kita dalam rangka membangun sebuah rumah ataupun lain sebagainya, maka harus diperhitungkan, harus diestimasi apakah kemudian berdampak pada kerusakan alam atau tidak. Nah, ini yang dimaksudkan dengan ritual dalam bahasa Bapak Ketua DPRD Jawa Barat. Sungguh dalam sehingga beliau berbicara tentang hal ini dengan tetesan air mata, dengan penuh perasaan. Ini luar biasa Bapak Ketua DPRD ini. Inilah orang yang kelihatan sangat tulus, sangat tulus. Apa yang diucapkannya itu lahir dari hatinya, bukan hanya sekedar ucapan bibirnya. Oleh karena itu, di dalam pertemuan yang sangat luar biasa dan berharga ini, saya ingin menyampaikan pesan bahwa RPJMD harus susun dengan pemikiran menjaga keseimbangan pembangunan dengan alam. Beliau mengatakan bahwa di musrembang ini apapun hasilnya tentang berkaitan tentang pembangunannya, maka harus tetap memperhatikan keseimbangan dengan alam. Jangan merusak alam. Itu yang ditekankan oleh Bapak Ketua DPRD ini, yang merupakan pesan beliau kepada pemerintah, dalam hal ini mungkin kepada Bapak Gubernur Jawa Barat. Jaga mata air, jaga hutan, jaga sawah. Karena Pak Gubernur kemarin dalam sambutan Munas kami menyampaikan bahwa apabila Jawa Barat ingin makmur, ingin sejahtera, airnya harus dijaga. Pak Gubernur dengan warna putih yang selalu setia mengikat kepalanya adalah simbolisme air yang terus mengalir dari hulu sampai ke hilir. Bergerak terus tanpa batas, tanpa rasa khawatir. Dan kami di DPRD adalah warna hitam yang akan terus memberikan sarana supaya air itu terus mengalir, memberi kesejahteraan kepada rakyat Jawa Barat. Nah, ini ada yang sangat dalam perkataan daripada Bapak DPRD Jawa Barat ini, bahwa Kang Deddy Mulyadi itu senantiasa dengan simbol baju putihnya, ikat putihnya, itu melambangkan sebuah kesucian, melambangkan air yang selalu bergerak, selalu punya inovasi, penuh kreasi, yang siap membangun untuk kepentingan masyarakat, tetap dengan menjaga mata airnya, sawahnya, pohonnya, gunungnya. Jadi pembangunan tanpa kemudian harus merusak alam. Dan DPRD itu akan senantiasa menjadi wadah memberikan kekuatan dalam rangka kemudian berkolaborasi, saling bersinergi antara pemerintah dengan DPRD untuk kemudian membangun Jawa Barat. Luar biasa ya, seorang tokoh yang ikhlas, yang tulus ya, sehingga bicaranya pun mengalir dari hatinya. Nah, orang-orang yang seperti ini akan membuat Jawa Barat ini akan semakin maju ke depannya. Hitam dan putih adalah simbolisme warna. Dua warna yang dalam teori semiotika disebut oposisi biner. Berbeda tetapi satu kesatuan, seperti siang dan malam, seperti perempuan dan laki-laki. Nah, inilah yang ditegaskan oleh Bapak Ketua DPRD, bahwa hitam dan putih itu adalah merupakan dua hal yang berbeda tapi satu kesatuan bagaikan siang dan malam. Yang keduanya kemudian walaupun beda tetapi merupakan satu kesatuan yang intinya adalah merupakan saling memberikan manfaat atas satu dengan yang lainnya. Nah, inilah yang dijelaskan oleh Bapak Ketua DPRD Jawa Barat. Di video tadi, dari penjelasan Bapak Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, kita bisa menganalisa. Yang pertama adalah bahwa beliau ini adalah sosok yang sangat luar biasa, sosok yang tulus, yang kelihatan bekerja dari hati, bekerja untuk kepentingan masyarakat, bekerja bukan hanya untuk kepentingan pribadinya, tetapi kelihatan bahwa beliau ini sungguh-sungguh bekerja dengan hatinya, pengabdiannya untuk masyarakat. Sehingga ketika program-program Kang Deddy Mulyadi itu pro rakyat, bahkan
program-program pembangunannya pun itu adalah dalam rangka kemudian menyeimbangkan alam kembali, maka beliau sebagai anak Jawa Barat yang memiliki nilai budaya yang kuat terhadap tradisi Jawa Barat dan juga sangat ngerti tentang alam Jawa Barat, maka sangat mendukung. Ya, jadi ketua DPRD ini insya Allah dengan gubernur seperti Kang Deddy Mulyadi, dengan ketua DPRD-nya seperti ini, maka apa yang tadi dibicarakan oleh Bapak Ketua DPRD ini ingin mewujudkan Jawa Barat yang istimewa, ada sinergi antara DPR dengan gubernur, itu maka akan menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat Jawa Barat. Nah, kita doakan saja hal ini bisa diwujudkan. Lalu yang kedua yang kita bisa lihat dari apa yang ingin disampaikan oleh Dr. Buki, bahwa memang diperlukan pemimpin-pemimpin yang memiliki kemampuan memimpin. Artinya bukan hanya memimpin untuk kemudian menjadi pemimpin yang hanya sekedar dihormati, dihargai, tetapi pemimpin yang bisa memberikan nilai pembangunan yang diberikan bukan hanya memberikan keuntungan kepada segelintir orang, tetapi pembangunan ini harus menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh masyarakat Jawa Barat. Dan salah satu kuncinya adalah harus bersahabat dengan alam, harus menyatu dengan alam. Jangan merusak alam demi kepentingan sesaat, tetapi kemudian dampaknya akan dirasakan berkepanjangan. Menjaga mata airnya, menjaga sawahnya, menjaga hutannya, menjaga udaranya. Dengan demikian, maka manusia akan merasakan dampak yang positif dari hal tersebut. Dan masyarakat Jawa Barat tentu dengan bisa menjaga alam ini, akan juga alam menjaga kita. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Dr. Haji Buki akan menjadi nyata di bawah kepemimpinan Gubernur Jawa Barat, yakni Kang Deddy Mulyadi. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan video ini bisa memberikan manfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.